Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, seperti biasa kita mengupdate situasi terkini terkait penanggulangan COVID. Yang pertama, komitmen dari gugus tugas untuk terus meningkatkan testing ini alhamdulillah ada kemajuan. Per minggu lalu yang dilaporkan di hari ini kita sudah 223.000 tes PCR ya. Dari target 1% jumlah penduduk yaitu kurang lebih 500.000. Nah, minggu ini yang sudah dilaporkan tapi belum terupdate secara online. Minggu ini sudah pecah rekor kita di 54.000 ya. Jadi dengan 50-an ribu per minggu, maka kita tinggal butuh 5 minggu lagi standar WHO yang 1% dari jumlah penduduk itu tercapai. Nah, salah satunya adalah penguatan di 27 kota kabupaten yang sudah saya lakukan agar mengejar target persen dari jumlah penduduk. Yang berikutnya kita mengevaluasi beberapa kebijakan ya. Nah, kebijakan salah satunya adalah pembukaan sekolah. Itu juga evaluasi yang kita izinkan hanya yang zona hijau dan sinyalnya kurang baik, kira-kira begitu ya. Itu berproses sehingga kelemahan itu adalah kalau dipaksakan daring juga sinyalnya kurang kuat ya di beberapa pelosok-pelosok. Kemudian memang tidak terindikasi ada COVID sudah lebih dari 5 bulan. Ya, jadi itu sedang kita evaluasi. Jadi kalau ditanya apakah ada yang dibuka, ada. Tapi kriterianya kita perketat lagi lah kira-kira begitu. Kemudian juga kebijakan dari pelanggaran, pendisiplinan pelanggaran, sudah 590.000 tercatat pelanggaran. Mayoritas adalah pelanggaran individu dan mayoritas ada di Kabupaten Bandung, hampir 80%. Saya agak kaget juga ya, karena satu kabupaten mendominasi pelanggaran ke seluruh Jawa Barat. Jadi mohon diberitakan, dievaluasi juga oleh media terkait masyarakat di Kabupaten Bandung yang menyumbang pelanggaran pribadi terbesar. Kemudian kita terus melakukan inovasi ya, termasuk ada 29 puskesmas yang sekarang juga menggunakan TCM, tes cepat molekuler, itu juga kita sudah ada. Kemudian ada inovasi dengan PCR jinjing, kita juga sudah ada. Pokoknya pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha dengan segala terobosan inovasi mengejar cepatnya tracing testing dari seluruh potensi COVID. Ya, saya kira itu yang menjadi semangat gugus tugas Jawa Barat. Nah, ada kenaikan secara tren, klaster-klaster baru kami temukan, sehingga kapasitas di ruang isolasi rumah sakit sekarang ada di angka 40-an%. Ya. Tadinya kita stabil di angka 30-an, tapi sudah 1 bulan agak naik, ini mengindikasikan ada kenaikan yang berbanding lurus memang dengan pergerakan. Jadi AKB ini dan pembukaan ekonomi memang tidak bisa dihindari, sudah kita duga tidak mungkin pergerakan dinormalisasi terus kasus turun. Dari awal kita tidak melihat arahnya ke sana. Yang kita harapkan adalah ekonomi jalan, tapi naiknya itu masih dalam kategori terkendali lah kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selain itu besok saya akan ke Bekasi, Kabupaten, bertemu dengan pemilik-pemilik industrial estate untuk memetakan ini problematikanya ada di mana. Walaupun dari laporan investigasi di lapangan sampai hari ini, kalau masuk ke industri itu ketat sekali prosedur dan cara kerjanya. Maka saya akan mengkonfirmasi besok dugaan jangan-jangan di tempat bermukimnya sepulang dari kerja, kira-kira begitu yang memang
kontrolnya ada di lingkungan perumahan yang tidak seketat di tempat kerjanya. Jadi kalau teman-teman mau gabung silahkan, sehingga itu yang akan menjadi atensi kita. Lain-lain saya kira fokus masih di Bodebek. Kembali lagi kalau ditanya apakah masih ada PSBB, masih ada. Saya baru tanda tangan, saya perpanjang PSBB yang ada di Bodebek ya, karena zona merah tadi bertambah, tidak hanya kota Bogor, tapi juga kota Bekasi, kota Depok dan Kabupaten Bekasi. Ya, jadi dari Bodebek hanya Kabupaten Bogor yang tidak zona merah. Nah, mudah-mudahan seperti halnya minggu-minggu lalu, dengan koordinasi yang baik kita bisa kembalikan ke resiko sedang dan resiko rendah. Saya kira pengantar dari saya itu, silakan ada tambahan pertanyaan. Ya, hari ini tadi saya mengikuti apel dari Polri, khususnya diwakili Polda Jabar. Nama operasinya adalah Mantap Praja Lodaya. Nah, di dalamnya tadi saya menyimak pidato dari Pak Kapolda, salah satunya yang sifatnya keramaian-keramaian itu akan dilarang atau dikurangi. Jadi kalaupun pendaftaran, saya kira semua harus memahami ya, perhelatan pilkadanya tidak lazim pada situasi normal. Jadi jangan pakai pola pikir, jangan pakai mindset seperti bukan COVID gitu. Kalau dulu rame-rame saya nggak perlu, yang penting makan terdaftar, terberitakan, terverifikasi, sudah gitu. Bahwa rame-rame itu pilihan, tidak menguatkan, tidak melemahkan. Jadi sebaiknya dari gugus tugas kami menghimbau tidak usah dilakukan. Ya, saya kira itu. Ya, sebenarnya sudah saya posting juga ya di medsos saya, total pelanggarannya itu 590-an ribu, 490 ribunya ada di Kabupaten Bandung, dan mayoritas pelanggarannya itu terbagi, satu pelanggaran aparat ada sekitar 1000-an, pelanggaran individu tadi yang 90-an sekian persen, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kalau yang sifatnya sudah denda baru sampai angka 40 juta yang kita kolek ya di seluruh Jawa Barat. Ya, tadi saya sampaikan, satu kepada daerah yang COVID-nya tidak ada selama 5 bulan dan sinyalnya buruk, itu kita sudah buka daring, minimal ada di sekitar kurang lebih di 20-an sekolah yang kita eksperimenkan. Nah kemarin mungkin saya umumkan juga, bersama Telkomsel kita membagikan kartu perdana gratis 10 GB kepada seluruh anak SMA, seluruh anak SMK, ya, seluruh anak SLB, baik negeri maupun swasta, tidak dipilih-pilih. Termasuk gurunya juga yang akan melakukan pengajaran, baik guru negeri maupun swasta. Nah, untuk yang bukan tupoksi dari provinsi, yaitu madrasah aliyah, pesantren, mahasiswa, itu kita beri juga sesuai ketersediaan. Tapi kalau yang tadi itu full semuanya, kalau yang lain-lain sesuai ketersediaan dengan mendaftarkan ke Pikobar dan Kadisdik. Bagaimana dengan SD dan SMP? Karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, program yang sama saya dengar juga terjadi di level SD SMP. Tapi karena bukan kewenangan gubernur, saya nggak bisa menjawab. Jadi minimal di kewenangan kami, semua saya gratiskan dengan Telkomsel, total kartu yang diberikan 3,25 juta nomor baru dengan 10 GB. Itu untuk bulan September. Bulan-bulan berikutnya tinggal bayar 5.000, itu 11 GB sudah bisa tersedia per bulan. Tapi kami sedang mempertimbangkan dengan DPRD apakah bisa di-cover oleh APBD, sehingga tidak hanya gratis di bulan September, tapi Oktober, November, Desember pun si 3,25 juta itu juga gratis. Tapi sementara saya laporkan yang pasti-pasti dulu, yaitu gratis di bulan pertama, bulan September. Teknisnya adalah kalau dia masuk tupoksi kami ya, yang SMA, SMK, SLB itu dikolek oleh sekolah, Kang. Jadi bukan orang per orang, nanti sekolah yang mengajukan, misalkan 1.000 atau 500 atau berapa. Tapi kalau yang madrasah aliyah, karena kewenangan Kemenak ya, pesantren, mahasiswa, itu mendaftar bisa per individu atau per kelompok. Pak Gub, soal ini saya lihat tadi Pikobar, meskipun ada penambahan jumlah
ada beberapa pasien yang tingkat kesembuhan justru setiap hari terlihat semakin tinggi. Terus kemudian kematian juga 3 hari terakhir saya lihat hanya ada 1 orang yang meninggal. Apakah itu bisa dinyatakan sebagai kabar baik lah untuk Ya, kita? tidak ada kematian kabar baik ya, 1 kematian kabar buruk. Jadi, penambahannya sangat minim, hanya 1 ya dalam seminggu terakhir. Penyembuhan juga naik, cuman kita masih belum puas dengan kecepatannya. Karena 4 ribuan yang aktif, 6 ribuan yang sembuh. Idealnya itu kan berarti 60 berbanding 40-an lah ya. Iya, kan saya bilang tadi, tiap orang per orang tuh, tidak sama, Kang. Maka saya bilang ke Pak Pangdam, karena ada kasus di Secapa yang bisa menjadi contoh baik, 100% sembuh. Nah, kita ingin bertanya, ini apa karena kekuatan si siswanya, apa pengobatan dokter di Secapa? Nah, kami ingin gunakan kesuksesan Secapa itu untuk menyembuhkan, sisa yang 4.000 yang masih aktif. Ya, itu kabar baik ya, karena pada dasarnya mayoritas lebih banyak sembuhnya dibanding tinggal ini aja istilah dari saya mah tolong dikampanyekan jaga disiplin sebelum vaksin. Ya istilahnya standar Kang, kalau ditemukan dia, berklaster maka tempat kerjanya tutup 14 hari. Seperti halnya gedung sate ditutup, seperti halnya gedung DPRD ditutup, dan lain-lain itu prosedur ya. Ditutup itu disebut keras tidak keras ya definisikan sendiri, makanya besok saya datang, jangan-jangan kan tadi di tempat kerjanya disiplin, tidak ditemukan pelanggaran, ternyata di rumahnya dempet-dempetan, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, kerumunan, itu yang akan kita himbau agar para pemilik pabrik melakukan edukasi kepada karyawannya sepulang kerja. Saya kira itu. Sejauh ini Jawa Barat masih dinyatakan aman ya? Eh, Seperti kalau aman mah belum, tapi kalau susah saya mendefinisikan kalimatnya ya. Tapi intinya kami masuk kategori yang lebih terkendali lah. Apa definisi terkendali? Karena yang resiko rendah dan sedang lebih banyak dari resiko tinggi. Disebut tidak terkendali kalau resiko tinggi atau zona merahnya kan mayoritas kepada seluruh wilayah. Nah kami kan mayoritas hampir 80%-nya kan zona sedang dan rendah. Artinya saya boleh mengklaim relatif terkendali ya. Saya mah ikut dulu pemerintah pusat ya, karena pasti pertimbangan COVID ini melahirkan kebijakan yang kadang-kadang kita mungkin kurang pahami ya. Nanti saya